Ya saudara, kembali bersama saya Maria saat ini Bincang Inspiratif. Dan seperti biasa di Bincang Inspiratif kali ini saya sudah menghadirkan narasumber yang pastinya akan menginspirasi kita semua. Kali ini saya akan berbicara mengenai sebuah karya, saudara, karya yang memang 100% anak lampu katanya. Sebuah karya yaitu film pendek yang berjudul A Letter for Mommy. Karya ini dibuat oleh anak-anak dari Provinsi Lampung yang kreatif pastinya, dan juga bekerja sama dengan sineas-sineas nasional. Dan sudah bersama saya si pembuat filmnya, kita bisa bicara seperti itu ya Kak Aji ya. Sutradara. Sutradaranya ya. Pembuat filmnya banyak. Iya. Kak Aji Aditya. Kak Aji, kabar baik Kak Aji? Baik, makasih ya. Iya. Kami udah tua dibilang anak-anak, udah. It's the first time. Iya. Produser saya bahagia banget diomongin gitu. Nah, maksudnya mungkin jiwanya semangat tentang anak muda dong. Ya, gimana? Membuat sebuah film. Siap. Ya, Kak Aji, kita bicara tentang film A Letter for Mommy. Tapi mungkin sebelum kita membahas tentang filmnya tersebut, kita akan menyaksikan dulu di balik layarnya atau behind the scene-nya film A Letter for Mommy. Berikut tayangannya. Yuk. And action. Yuk. Ayah tahu kamu di sini. Ayo. Jemurnya di mana? Di sini nih. Seorang nelayan yang brengsek lah, sehingga dia terkena penyakit HIV. Tapi dia nggak menyerah begitu aja. Jadi kalau ditanya karakter Anu seperti apa, dia orang yang keras. Dia orang yang nggak terlalu banyak ngomong, tapi dia orang yang bertanggung jawab. Kebetulan lawan main aku orang-orang hebat di sini. Salah satunya adalah Aryo. Nggak mungkin aku jadi satu adegan ketika aku satu frame sama Aryo, satu frame sama Nada, satu frame sama Nevia, sama Danar. Ya itu kan semua kerja kolaborasi. Jadi semua yang di sini adalah orang-orang hebat sih. Ya berpengalaman, orang yang terbuka, karena ya balik lagi karena di sini yang namanya seorang aktor itu bukan bekerja sendiri, tapi di sini melibatkan banyak departemen. Contohnya ada departemen sound, departemen kamera, departemen penyutradaraan. Yang paling penting adalah komunikasi, yang paling penting adalah keterbukaan. Jadi kita nggak menutup diri. Dan menurut aku kita semua di sini sama, nggak ada tingkatan gitu loh, maksudnya yang ini lebih senior, yang ini lebih itu. Dan itulah yang dibuild dari awal, dan itu yang aku terima, dan yang aku dapat adalah hasilnya positif. Kita bisa ngerjain ini tanpa canggung, dengan rasa bahagia, dengan rasa yang sederhana dan ikhlas, sehingga kita menggunakan rasa yang jujur. Ya, begitulah tadi cuplikannya, luar biasa sekali Kak Aji. Kak Aji, kalau kita lihat filmnya, saya juga pernah nonton cuplikan di balik layarnya, sepertinya seru sekali. Awalnya Kak Aji, kenapa sih bisa sampai terpikir membuat sebuah film, atau mungkin ide ceritanya? Oke. Kalau ide ceritanya, saya itu ketika mengawali bikin film pertama itu udah punya 6 stok skrip film pendek. Jadi setelah 6 stok skrip film pendek itu jadi film, saya akan berhenti bikin film pendek, pensiun. Setelah itu bikin film panjang. Nah, jadi ini sebenarnya ide ini udah ada dari 6 tahun yang lalu gitu loh. Dan memang direncanakan untuk jadi film yang ke-5 atau yang ke-4. Kayak gitu. Kalau bagaimana prosesnya filmnya sampai jadi, ini takdir Tuhan sih. Takdir Tuhan. Dari yang tadinya ini hanya jadi bayi saya sendiri, karena tadinya saya punya skripnya, terus saya mulai pitching ke beberapa teman. Pertama yang saya datangi adalah komunitas Dongeng Dakocan, kolaborator saya selama ini. Dan saya bilang waktu itu, saya yakin film ini akan jadi sebuah magnum opus buat saya sendiri. Dan saya pengen ketika saya berada di titik itu, teman-teman saya yang ada di samping saya. Dan mulailah itu jadi bayi sama-sama. Bayi Mutmainah, Reza, Danar, dan beberapa teman di teman Dakocan jadi. Nah,
Kemudian gimana ceritanya bisa sampai Letter for Mami ini sampai pada detik ini? Ini awal semuanya ketika film kami sebelumnya Agus dan Agus dibawa ke Vietnam. Jadi film kami itu menjadi satu dari 33 film pendek yang berkompetisi di Hanoi International Film Festival. Itu adalah sebuah festival film pendek, festival film yang dilaksanakan 2 tahun sekali di Vietnam. Kami menjadi satu-satunya wakil Indonesia saat itu. Nah, tiba-tiba untuk film panjangnya Chico Jericho dengan filmnya, film panjangnya Filosofi Kopi, yang datang Chico. Kami ketemu di KBRI, mulai ngobrol, saya sama Mbak In godain, oh kok mungkin kalau misalnya tidak ada orang lain di Vietnam ini. Sudah bicara tentang siapa yang terlibat di filmnya, itu adalah Chico Jericho. Chico Jericho salah satunya, oke. Nah, kok kalau nggak ada orang lain di dunia ini mungkin kayaknya lu baru mau ya berteman sama kami ya gitu. Woi enggak woi kata dia gitu. Chico ternyata dibercandain kayak gitu mau gitu loh. Ternyata dia bukan artis, dia orang yang menyenangkan. Ketika pulang dia ngomong, Mas Aji suatu saat kita harus punya project bareng. Aku nggak kepikiran dia akan main di film pendek. Tiba-tiba pas nyampe di Indonesia, 3 bulan kemudian kami bareng, saya sama Dakochan ngurusin pemutaran film Bukaan 8 di Lampung. Chico datang karena kami sebagai sesama alumni 511. Karena kami ketemu, saya dan Chico dan Mbak In ketemu tanggal 5 bulan November di Vietnam. Jadi kami nyebutnya alumni 511. Kami ngajak Chico keliling dan Chico nagih lagi. Gua mau dong main di film lo, kata dia gitu. Mbak In sebagai produser saya langsung ngomong, nggak mungkin lo, udah lagi-lagi kok, nggak sanggup kami bayar kamu. Chico tahu sendiri kalau ada rencana dari Kak Aji dan kawan-kawan. Dia tahu kami mau bikin film, tapi dia nggak tahu kami mau bikin film Letter for Mami. Ketika Chico ngomong, mau dong, gue dong main di film pendek lo. Kata Mbak In, udah lagi kok, mana sanggup kami bayar kamu tuh aktor kelas 1 Indonesia gitu kan. Begitu kalian ngomongnya sama saya gitu kan. Oh deal ya, nggak mau dibayar nih. Deal. Langsung saya bongkar skrip 3 skrip tersisa yang mau saya garap. Ada satu yang cocok dengan karakter Chico, A Letter for Mami. Dan saya ngelihat kenapa? Kita tahan dulu mungkin. Oh tahan, oke tahan lah. Iya, kita tahan dulu karena seru sekali saya melihatnya. Cuma nanti kita akan kembali lagi ke segmen selanjutnya. Saya akan kembali ajak Kak Aji untuk berbincang. Jadi seperti mengenai film Letter for Mami yang sudah mengulas sedikit tentang ada pemainnya Chico Jericho di situ ya. Ya tetap bersama kami saudara di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung.